Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lini Masaku. Untuk kali ini saya akan ikut kopdar lagi dengan komunitas driver Gojek saya. Komunitas saya itu namanya Gojek Pondok Alam. Kesepakatan kami itu mulai dari bulan ini itu kalau kopdar ke rumah masing-masing anggota nanti digilir, jadi biar kita sesama anggota sama-sama tahu rumah dari teman-teman yang lain, supaya kita bisa nanti misalnya pas lewat sekitar rumah bisa mampir dan bisa bersilaturahmi. Kemudian untuk berikutnya di kopdar kali ini kami mengundang perwakilan dari kantor Gojek ya teman-teman ya. Tidak tahu nanti yang datang siapa, yang jelas kami mengundang pihak manajemen untuk kami ajak hadir di kopdar supaya kami bisa bertanya-tanya tentang informasi terbaru atau apapun yang terkait dengan Gojek. Buat kalian yang baru bergabung atau mampir ke channel saya, boleh dibantu subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya mengupload video-video saya yang terbaru ya. Aku TikTok. Kalau saya gerak. Nah, Foto gerak. Wis, oh, Aku sih. terima kasih banyak. Ini yang Matur nuwun, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dari hasil kopdar tadi yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor Gojek, yaitu yang pertama yang datang Mas Riko sebagai pimpinan Gojek Malang, didampingi sama Cak Jack ya sebagai Satgas Gojek Malang Raya. Dari kopdar tadi ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya ya. Yang pertama yaitu masalah update aplikasi. Jadi kita itu sekarang diharapkan untuk selalu update aplikasi GoPartner ya, karena dari pusat di servernya Gojek itu juga selalu update, jadi meminta apa namanya ya, pembaruan software terus. Jadi kalau kita nggak update nanti akan terjadi ketidaksinkronan ya. Dari Cak Jack itu memberi contoh satu kasus, enggak satu sih, banyak sebenarnya, beberapa. Artinya beberapa driver itu mendapatkan notifikasi terindikasi pemakaian fake GPS, atau biasanya kalau dari kita menyebutnya make toyol itu. Nah, dari beberapa driver itu akhirnya datang ke kantor Gojek dan menanyakan, loh ini kenapa saya kok mendapatkan notif seperti ini, padahal saya tidak make. Meskipun sekarang pun katanya misalnya kalau make pun ya nggak berguna kan, kalian tahu sendiri Gojek orderannya kan random ya. Nah, setelah dilihat oleh bagian IT-nya Gojek, ternyata
bener yang diupdate itu aplikasi GoPartnernya sudah diupdate, tapi untuk Google Map-nya belum diupdate. Nah itu teman-teman ya, hati-hati ya. Jadi kalau kita ngupdate GoPartner, kita harus sekalian ngupdate Google Map-nya. Nah, jadi untuk servernya Gojek itu mintanya sekarang itu semuanya terbaru ya, supaya tidak terindikasi yang aneh-aneh di sana. Seperti contoh itu tadi, sempat ditanyakan ke Cak Jack itu kepada driver yang terkena notifikasi itu, katanya, loh kenapa kok nggak diupdate sekalian? Ya sak karepku, jadi kono, terserah saya. Kalau saya mau update baru tak update, kalau nggak mau ya nggak tak update. Nah itu kan masalahnya di situ akhirnya. Jadi GoPartner diupdate, Google Map juga diupdate ya teman-teman ya. Jadi semuanya nanti supaya bisa sinkron dan tidak ada masalah pada saat kita menjalankan order. Nah, kemudian dari informasi itu saya tanyakan ke Mas Riko, Mas, ini nggak tahu ya yang namanya atau mitos atau gimana, yang jelas itu yang sering kami rasakan sebagai driver itu, setelah update itu akun kita itu mesti budak. Yang mesti nggak semuanya sih ya, kebanyakan habis update itu mesti budak. Nah, dari pertanyaan itu kemudian Mas Riko itu menjawab, ya begini Pak, setiap update itu kan harus membutuhkan penyesuaian. Nah, setelah diupdate dari server, nah, driver dari aplikasi driver juga membutuhkan penyesuaian. Makanya terkadang menjadi akun driver tersebut jadi agak berat atau budak. Tapi kan nggak selamanya, jadi harus gimana ya, kita harus diminta bersabar lah. Mungkin sehari budak, mungkin besoknya sudah normal lagi, sehari atau 2 hari lah. Nah tapi saya juga membantah lah, kalau sehari 2 hari kami nggak dapat uang kan ya repot. Nah kemudian dijawab lagi, ya tapi ya gimana Pak, namanya sistem. Nah kalau sudah berbicara sistem itu kan saya nggak bisa berdebat ya. Kita gimana sebagai driver ya, sistemnya berjalannya seperti itu ya, ya sudah, mau gimana lagi. Mau dibilang ada solusi ya nggak ada, tapi mau dicarikan solusinya ya nggak ada juga ya. Namanya kita tergantung kepada sistem ya begitu. Informasi berikutnya yaitu akhir-akhir ini sering terjadi penipuan yang menyerang akun driver ya. Nah, kebetulan kemarin itu di komunitas saya itu ada anggota baru yang sebelumnya single fighter ya, dan beliau adalah salah satu korbannya. Jadi selama ini beliau single fighter, jadi nggak ada yang mungkin diajak sharing atau pengetahuannya masih kurang. Jadi beliau menjadi salah satu korban penipuan akun tersebut. Nah, dari beliau itu bercerita seperti ini. Beliau mendapatkan orderan GoFood, untuk alamat pengirimannya itu di daerah Tajinan. Nah, kemudian setelah nyampe di titik antar, beliau ngechat ke customer menunjukkan lokasinya sudah di sini. Nah, dari situ si customer masih membalas, jadi diarahkan, oh kurang maju dikit Pak. Nah, setelah maju beberapa meter ditanya lagi, oh kemajuan Pak,
Intinya Bapak driver ini dipermainkan dulu pikirannya supaya menjadi panik ya. Nah, ternyata pada saat mempermainkan itu si pihak penipu ini mulai masuk ke akun driver. Nah, mungkin karena sekarang zamannya sudah canggih, mereka sudah pinter-pinter ya. Begitu mereka bisa masuk, yang dihubungi pertama adalah nomor telepon dari driver. Nah, kan selama ini pihak Gojek kan menyamarkan nomor driver kan, baik nomor driver maupun customer disamarkan ketika kita menghubungi atau customer juga menghubungi kita. Nah, di waktu itu mungkin dari pihak customer abal-abal ini bisa masuk ke akun driver kita dan mengambil nomor handphone kita yang terdaftar di akun Gojek. Nah, setelah itu pihak customer abal-abal ini menelpon driver melalui WA dan mengaku dari kantor Gojek. Nah, di pembicaraan itu si customer abal-abal ini menyampaikan begini, ngomongnya gini ke driver, "Mak, Bapak kena orderan fiktif ya?" Nah, jawab drivernya, "Iya, soalnya customernya nggak ketemu." Gini Pak, kalau Bapak mau segera diselesaikan untuk order fiktifnya, sampean buka link yang saya kirim ke WhatsApp. Nah, karena Bapak driver tadi itu mungkin pikirannya juga sedang lagi bingung ya karena mendapatkan order fiktif, dia buka WA, di situ sudah ada WA masuk dan di situ ada link, langsung diklik. Itu tidak tahu isinya apa, yang jelas dari situ data dari handphone Bapak driver itu sudah diretas, bisa diretas dari situ. Nah, taunya gimana? Setelah itu dari link itu masuk seperti web gitu, buka web. Nah, karena beliau nggak tahu itu apa isinya, ya sudah ditutup aja, nggak tahu. Setelah itu beliau berusaha untuk menelpon ke customer, itu sudah nggak bisa. Terus telepon via aplikasi Gojek juga nggak bisa. Terus mau telepon ke customer service juga nggak bisa karena tiba-tiba pulsanya sudah habis. Padahal sebelumnya itu menurut beliau masih ada pulsa untuk telepon, misalnya terjadi keadaan darurat seperti di Gojek, telepon ke customer service itu kan bisa telepon biasa. Nah, setelah itu Bapak driver tersebut jadi agak panik juga ya, bingung mau menghubungi siapa karena beliau telepon nggak bisa. Akhirnya kebetulan beliau ya sadar ya, artinya sadar itu begini, dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Akhirnya beliau pergi ke kantor Gojek. Dari kantor Gojek baru dibantu untuk proses cancel, artinya di cancel sistem bahwa orderan tersebut dianggap fiktif. Setelah itu dibuka lagi aplikasi Gojek drivernya, ternyata saldonya sudah habis. Jadi saldo yang ada di Gojek driver itu habis. Berarti itu sudah dari link tadi itu sudah masuk ke HP Bapak driver tersebut. Semuanya dikuras. Untungnya tidak terhubung ke M-Banking ya.
Nah, setelah dari situ beres, semuanya selesai, bapak itu pulang, nggak jadi ngebit lagi, nggak neruskan ngebit. Nah, terus besoknya beliau mau ngebit lagi karena saldonya nggak ada, diisi saldo di Alfamart. Baru ngisi saldo 100.000 langsung hilang. Nah, bingung lagi nih ke kantor, terus bapak tersebut ke kantor Gojek lagi. Terus dari kantor Gojek disarankan untuk ganti nomor dan ganti email. Oke, itu terus sudah ya, nama bapak itu ganti nomor baru dan email baru. Habis itu mau ngebit lagi, diisi saldo lagi, ternyata hilang lagi, habis lagi. Nah, terus kembali lagi ke kantor Gojek. Setelah diperiksa sama bagian IT, ternyata link yang diklik tadi sudah istilahnya membuka semua sistem yang ada di HP bapak driver tadi, sehingga sampai bisa menembus ke nomor emailnya. Sudah tahu, jadi HP bapak Gojek tadi sudah dikuasai oleh penipu yang canggih tadi. Sampai saat ini kan akhirnya nggak ada solusinya cuma satu, bapak driver tadi harus ganti HP. Nah, ini kan repot juga ya. Tapi gimana lagi kalau nggak ganti HP, ya nanti kalau setiap diisi saldo hilang lagi, habis lagi saldonya. Nah, dan akhirnya mau nggak mau bapak driver tersebut harus ganti HP. Beliau akhirnya tuker HP sama punya anaknya. Nah, setelah ganti HP baru aman, di login terus diisi saldo lagi baru aman. Nah, dari situ pihak kantor Gojek mengingatkan kepada semua driver, jika terjadi indikasi fiktif, indikasi penipuan maksudnya ya, yang melalui modus order fiktif, teman-teman nggak usah panik. Ketika mendapatkan orderan fiktif gitu, nggak usah panik. Jadi segera menghubungi customer service saja kalau memang bisa, atau bisa menyelesaikan sendiri dengan meminta bantuan customer service. Kalau nggak bisa, langsung aja ke kantor Gojek. Dan jika ada yang menelpon mengaku-ngaku dari kantor Gojek, abaikan saja. Jangan sampai menerima misalnya menerima WA terus ada linknya, jangan sampai dibuka, karena itu semacam apa ya namanya, scam katanya. Jadi itu seperti aplikasi yang dikirim untuk mengambil seluruh data yang ada di HP kita. Nah, dari informasi yang saya dapatkan dari Kopdar tadi, saya harapkan, dan ini diharapkan juga oleh pihak Gojek, untuk kita agar selalu hati-hati dan tetap waspada ya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai terpengaruh oleh customer yang mengaku-ngaku dari kantor Gojek. Jadi itu saja poin-poin penting yang saya dapatkan dari Kopdar saya untuk kali ini ya teman-teman ya. Semoga informasi yang saya dapatkan dari Kopdar tadi bisa bermanfaat buat kita semua.
Jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, komen, dan jika video saya ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman kalian ya. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah, dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat tidak baik kepada kita. Salam satu aspal. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.